Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan kisah nyata seorang pemuda yang rela menjadikan ibunya sebagai tumbal pesugihan karena dia ingin menjadi seorang bupati. Cerita ini diberi judul Pesugihan Gunung Kawi. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Andi, seorang pria ambisius yang berasal dari keluarga sederhana di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Andi memiliki impian besar untuk menjadi bupati, tetapi kekurangan dana dan koneksi membuat ambisinya terasa mustahil. Tekanan dari lingkungannya, terutama rasa rendah diri karena latar belakang ekonomi, semakin mendorongnya mencari jalan pintas. Andi mulai mencari informasi tentang jalan pintas meraih sukses. Di suatu hari, ia mendengar cerita dari teman-temannya tentang Gunung Kawi, sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi untuk melakukan pesugihan. Dengan tergiur oleh janji kekayaan dan kesuksesan, Andi mulai mempertimbangkan untuk mencoba jalan tersebut. Namun, ia ragu karena tahu bahwa pesugihan di Gunung Kawi memerlukan tumbal, sesuatu yang akan mengorbankan nyawa orang terdekatnya. Di sela-sela pergulatan batinnya, Andi sering terlihat berbicara dengan ibunya, seorang wanita tua yang sangat menyayangi Andi dan mendukung apapun yang ia lakukan. Namun, ibunya tidak tahu bahwa Andi mulai mempertimbangkannya sebagai tumbal dalam ritual pesugihan. Keadaan semakin mencekam ketika Andi mendapat tekanan dari lingkungannya yang terus meremehkan impian besarnya untuk menjadi bupati. Andi yang mulai terobsesi akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi dengan membawa selembar foto ibunya sebagai persyaratan awal ritual. Ia bertemu dengan seorang juru kunci, pria tua dengan tatapan tajam yang terlihat memahami keputusannya. Juru kunci itu menanyakan apakah Andi sudah siap menerima konsekuensi atas perjanjian ini. Dengan wajah penuh tekad, Andi mengangguk dan setuju. Andi mengikuti arahan juru kunci untuk menjalani prosesi awal pesugihan. Ia diberikan instruksi untuk membawa sejumlah persembahan seperti kain putih, sesajen, dan fotonya bersama ibunya dalam sebuah ritual yang diadakan di malam hari di sebuah tempat terpencil di Gunung Kawi. Juru kunci membacakan mantra sambil memanggil makhluk gaib yang menjadi perantara kekayaan. Andi diminta untuk menuliskan niatnya dengan darah di atas kertas. Ketika ditanya tentang tumbal, Andi ragu sejenak, tetapi dengan hati yang berat, ia menyebut nama ibunya sebagai orang yang akan dikorbankan. Setelah menyebutkan nama tersebut, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bergoyang, dan suara-suara gaib mulai terdengar. Makhluk gaib muncul dalam bayangan gelap dan mengonfirmasi bahwa perjanjian telah dibuat. Andi diminta untuk membawa ibunya ke tempat ritual terakhir dalam waktu seminggu, atau perjanjiannya batal dan nyawanya akan menjadi gantinya. Setelah ritual, Andi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena telah melibatkan ibunya dalam hal ini. Tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan kekuatan dari perjanjian itu. Secara misterius, peluang-peluang bisnis mulai mendatanginya, dan uang pun mengalir dengan mudah. Ia mulai merasa ambisinya untuk menjadi bupati semakin dekat dengan kenyataan. Namun, bayangan ibunya terus menghantuinya. Ibunya, yang tidak tahu apa-apa, tetap menunjukkan kasih sayang kepada Andi, bahkan mendoakan kesuksesannya setiap hari. Hal ini membuat Andi semakin merasa tersiksa secara emosional. Di malam hari, Andi mulai mengalami gangguan mistis. Ia sering bermimpi buruk tentang ibunya yang menangis darah, dan ia melihat sosok bayangan hitam di sekitar rumah. Sosok itu tampaknya mengawasi Andi, mengingatkannya pada perjanjian yang telah ia buat. Di tengah ketakutannya, Andi mencoba mengabaikan semua itu dan meyakinkan dirinya bahwa ia harus melanjutkan rencananya untuk mengorbankan ibunya. Andi yang mulai berpikir merencanakan cara untuk membawa ibunya ke Gunung Kawi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, tanda-tanda bahwa kutukan pesugihan telah dimulai semakin nyata dengan kehadiran makhluk gaib yang mulai mengganggu keluarganya.
Dengan penuh kepura-puraan, ia mendekati ibunya dengan lebih lembut, mencoba meyakinkan sang ibu bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat untuk berdoa bersama demi kelancaran hidup. Ibunya, yang sangat menyayangi Andi dan selalu mendukung segala niat baiknya, dengan senang hati menerima ajakan tersebut tanpa curiga. Namun, di balik rencananya, Andi semakin terganggu oleh gangguan mistis. Di malam hari, ia mendengar suara-suara memanggil namanya dari sudut-sudut gelap rumahnya. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya muncul di mimpinya kini terlihat nyata, berdiri di ujung koridor, memandangi Andi dengan tatapan mengancam. Gangguan ini membuat Andi semakin tersudut, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk melanjutkan rencananya, dengan keyakinan bahwa semua ini akan berakhir begitu ritual selesai. Ketika hari keberangkatan tiba, Andi membawa ibunya menuju Gunung Kawi. Di perjalanan, ibunya merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan suasana hati Andi yang berubah-ubah, kadang sangat gelisah dan cemas. Namun, Andi terus meyakinkan ibunya bahwa perjalanan ini adalah untuk kebaikan mereka berdua. Sesampainya di lokasi ritual, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Juru kunci telah menyiapkan segala sesuatu untuk prosesi terakhir, termasuk altar dan sesajen. Andi mulai ragu dan terlihat sangat gelisah saat melihat ibunya tersenyum penuh kasih tanpa tahu apa yang akan terjadi. Namun, juru kunci mengingatkannya bahwa tidak ada jalan mundur. Jika Andi batal melanjutkan ritual ini, nyawanya akan menjadi gantinya, dan semua kekayaan serta kesuksesan yang ia dapatkan akan hilang seketika. Prosesi dimulai dengan mantra-mantra yang diucapkan oleh juru kunci. Ibunya mulai menyadari ada yang tidak beres ketika Andi diminta untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi simbol pengorbanan, yaitu foto ibunya dan beberapa helai rambutnya. Ibunya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Andi tidak menjawab. Dengan wajah penuh penyesalan dan tekanan, Andi tetap diam sambil menyerahkan barang-barang tersebut kepada juru kunci. Ibunya mulai panik, menyadari bahwa ia mungkin menjadi korban dalam ritual ini. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, juru kunci memulai langkah terakhir dari ritual tersebut, memanggil makhluk gaib untuk menerima tumbal. Andi hanya bisa berdiri terpaku, terombang-ambing antara rasa bersalah dan ketakutannya terhadap konsekuensi jika ia membatalkan perjanjian. Prosesi ritual semakin intens di tengah suasana mencekam. Ibunya, yang awalnya bingung dan panik, mulai menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari ritual pesugihan yang dilakukan Andi. Ia memohon kepada Andi untuk berhenti, memintanya kembali ke jalan yang benar. Namun, tekanan dari juru kunci dan ketakutan Andi akan kegagalan membuatnya mengabaikan permohonan ibunya. Juru kunci memulai langkah terakhir dari ritual. Ia membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno sambil menaburkan kemenyan ke udara, menciptakan asap pekat yang semakin memenuhi lokasi ritual. Makhluk gaib mulai menampakkan dirinya sebuah sosok hitam besar dengan mata menyala merah yang muncul di tengah altar. Suara berat dan menyeramkan terdengar, meminta tumbal sesuai perjanjian. Di saat yang sama, ibunya mencoba melarikan diri, tetapi Andi menghentikannya. Dengan penuh konflik batin, ia memegang tangan ibunya dan meminta maaf sambil menangis. Ibunya, dengan tatapan penuh kekecewaan dan kesedihan, hanya bisa berkata, "Kamu telah lupa siapa dirimu, Nak." Kata-kata itu menusuk hati Andi, tetapi ia sudah terlalu jauh terjebak dalam perjanjian ini. Dengan hati berat, Andi menyerahkan ibunya kepada makhluk gaib. Juru kunci menyelesaikan ritual dengan mengucapkan mantra terakhir, dan ibunya terangkat ke udara oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Jeritan ibunya menggema di seluruh tempat Manoyat Hoti, sementara tubuhnya menghilang ke dalam asap pekat, meninggalkan suasana sunyi yang menakutkan. Setelah ritual selesai, Andi melangkah pulang kembali ke rumahnya. Walaupun dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan, ia tetap mantap melangkah. Sesampainya di rumah, ia mulai merasakan efek dari pesugihan. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya dipenuhi rasa percaya diri. Waktu yang terus berlalu, dan kekayaan serta harta mengalir dalam kehidupannya. Suatu waktu tiba-tiba ia mendapat telepon dari seorang tokoh penting yang menawarkan dukungan untuk pencalonannya sebagai bupati. Akhirnya apa yang ia inginkan akan terkabul juga. Andi dengan senang hati menerima tawaran tersebutlah. Ia ikut mencalonkan diri sebagai bupati kala itu.
Kekayaan yang melimpah membuatnya mampu membangun jaringan politik yang kuat, dan akhirnya ia terpilih menjadi bupati. Di mata masyarakat, Andi adalah simbol kesuksesan yang tiba-tiba. Tetapi di balik itu semua, hidupnya terus dihantui oleh kutukan pesugihan. Setiap malam, Andi mulai melihat bayangan ibunya di sudut-sudut rumahnya. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Suara tangisan ibunya terus terdengar di telinganya. Bahkan ketika ia sedang bekerja atau bersosialisasi, gangguan mistis ini perlahan menggerogoti kewarasannya. Ambisinya untuk mempertahankan kekuasaan mendorong Andi mengambil jalan lebih gelap. Ia mulai terlibat dalam praktik korupsi besar-besaran, menggunakan jabatan dan kekayaannya untuk mengamankan posisi politiknya. Namun, keserakahannya membawa malapetaka. Rekan-rekan politiknya mulai meninggalkannya satu persatu, dan pengawasan publik terhadapnya semakin ketat. Pada puncaknya, pihak penegak hukum menemukan bukti kuat bahwa Andi telah menyelewengkan anggaran daerah dalam jumlah besar. Dalam penggerebekan yang dilakukan di rumahnya, mereka menemukan tumpukan uang hasil korupsi, serta beberapa barang-barang ritual pesugihan yang membuat kasusnya semakin mencurigakan. Skandal ini menjadi berita besar di kala itu, dan Andi resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Di penjara, Andi hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia dihantui oleh bayangan ibunya setiap malam, yang tampaknya semakin nyata dan menyeramkan. Tubuhnya perlahan melemah, dan ia jatuh sakit akibat tekanan batin. Keadaan penjaranya yang gelap dan sempit menjadi simbol dari kehidupan yang ia pilih sendiri dipenuhi oleh kekayaan sesaat, tetapi berujung pada kehancuran total. Andi akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, kehilangan semua kekayaannya, jabatannya, dan reputasinya. Andi terduduk di sudut sel penjara dengan tatapan kosong, mendengar suara tangisan ibunya yang terus menggaung di kepalanya. Ia menyadari bahwa apa yang ia kejar dengan jalan pintas telah menghancurkan segalanya, meninggalkannya dalam kehampaan yang abadi.